Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Nadif pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 6. Di pagi hari ini Pak Nadif berharap kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan pikiran yang jernih sehingga mudah dalam memahami materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab kelima atau pelajaran kelima dari materi kelas 6, yaitu keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Yang akan kita pelajari pada hari ini, kita akan berfokus pada subtema, yakni kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam pelajaran ini kompetensi dasar yang menjadi acuan kita yang pertama adalah memahami kisah Nabi Muhammad SAW, memahami kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, dan menceritakan kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan yang pertama, yakni tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW, maka tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui pengamatan terhadap materi pembelajaran dan video tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, siswa dapat menjelaskan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan terhadap materi dan video pembelajaran serta diskusi kelompok tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, siswa dapat menemukan sikap keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan tepat. Yang ketiga, melalui pengamatan video serta diskusi kelompok dan menggali informasi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, siswa dapat menerapkan sikap keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan baik. Yang terakhir, melalui pengamatan video serta diskusi kelompok dan menggali informasi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, siswa dapat menunjukkan contoh sikap kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Sebelum kita berlanjut pada materi, marilah bersama-sama kita baca sebuah ayat yang berkaitan dengan meneladani kisah-kisah para nabi, terutama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Terjemahannya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai umat Islam harus senantiasa bercermin pada perilaku Nabi Muhammad, karena dari beliaulah kita bisa menjadi umat yang baik, menjadi manusia yang sempurna, karena beliaulah satu-satunya suri tauladan bagi kita umat Islam. Lanjut pada materi anak-anak. Di dalam pelajaran ini yang pertama yang akan kita bahas adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Amin. Ada yang pernah mendengar Al-Amin? Nah, sekarang kita bahas. Nabi Muhammad itu terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Jadi dari mulai muda Nabi Muhammad sudah
dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya karena memang beliau sangat jujur sekali. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Jadi pada waktu itu Ka'bah mengalami beberapa kerusakan akibat adanya musibah banjir. Sehingga orang-orang Quraisy pada waktu itu, penduduk Mekah, bersama-sama memperbaiki Ka'bah. Nah, ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Mengapa kok bisa berselisih? Karena memang Hajar Aswad ini adalah bagian paling penting dalam Ka'bah. Kalau kalian pernah melihat gambar Ka'bah, itu pasti di situ ada satu sudut di mana ada sebuah batu berwarna hitam. Itulah yang namanya Hajar Aswad, dan itu adalah bagian terpenting dari Ka'bah. Yang bahkan ketika musim haji, orang-orang ini suka berlomba-lomba untuk bisa mencium Hajar Aswad itu, karena memang kemuliaannya yang luar biasa. Lanjut, Nabi Muhammad SAW pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Jadi pada waktu itu penduduk Mekah itu terdiri dari berbagai macam suku, dari berbagai macam kabilah, dan masing-masing suku mempunyai pemimpin. Nah, yang berselisih adalah pemimpin-pemimpin itu karena merasa mereka berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Nah, Nabi Muhammad karena ingin mendamaikan orang-orang itu, beliau punya inisiatif untuk membuat selendang atau membuat kain yang besar. Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah. Masing-masing pemimpin suku itu disuruh untuk memegang pojokan atau memegang tepi-tepi dari selendang itu. Biar mereka bisa mengangkat bersama. Jadi tidak ada hanya suku ini yang mengangkat, hanya suku ini yang mengangkat. Enggak. Jadi semuanya sudah merasa mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Kemudian diangkat, didekatkan pada tempatnya. Baru setelah dekat, Nabi Muhammad lah yang kemudian mempunyai mempunyai wewenang untuk meletakkan, karena memang sebelumnya ada sayembara siapa yang paling pagi bisa masuk di dekat Ka'bah, dialah yang akan meletakkan Hajar Aswad. Ternyata Nabi Muhammad itu yang paling pagi, karena Nabi Muhammad itu sepertiga malam itu selalu bangun sepertiga malam yang terakhir untuk beribadah. Jadi beliau berada di Ka'bah tepat sepertiga malam terakhir, belum ada seorang pun Nabi Muhammad yang paling pagi. Jadi beliau yang mendapat kehormatan sebenarnya untuk meletakkan Hajar Aswad. Tapi karena beliau tidak ingin ada selisih lagi, tidak ingin ada pertengkaran, maka beliau mengajak seluruh pemimpin suku tadi. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak saat itu, beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Berikutnya anak-anak, setelah kalian membaca cerita tentang kejujuran Nabi Muhammad tadi, materi kejujuran tadi, kita bisa tahu bahwa Nabi Muhammad memiliki gelar yang sangat mengagumkan, yaitu Al-Amin, orang yang dapat dipercaya karena saking jujurnya. Maka sebaiknya kita juga jadi orang jujur, biar kita itu selalu dipercaya oleh orang lain. Karena jadi orang yang tidak dipercaya itu sangat merugikan kita sendiri. Kalau kita bisa dipercaya orang lain, maka itu akan membuat kita mulia di hadapan orang lain. Nah, untuk lebih memahami tentang kejujuran, sebenarnya kejujuran itu seperti apa sih? Kalian bisa melihat video yang akan Bapak Guru tayangkan ini, agar kalian bisa mengimplementasikan
mengimplementasikan atau menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Silakan simak video berikut ini. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Ji, Bang, iya Bu, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang jujur itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Enggak, Udah, buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah, buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Gimana anak-anak, sudah menonton video tersebut? Nah, dari video itu pasti kalian sudah dapat memetik pelajaran yang baik. Nah, karena kalian sudah memahami tentang kejujuran, maka sikap kebiasaan yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah insya Allah aku dapat berperilaku jujur, peduli,
dan bertanggung jawab terhadap diriku, keluargaku, teman-temanku, dan lingkungan hidup. Pelajaran yang perlu dipetik, insya Allah aku bisa menceritakan tentang kisah Rasulullah SAW. Insya Allah aku dapat meneladani sifat-sifat Rasulullah. Bagaimana caranya? Nah, kalian pasti sudah paham dengan tadi penjelasan Pak Guru, dengan tadi mengamati video tentang kejujuran, maka pasti kalian bisa menerapkan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, kejujuran adalah awal untuk menjadi orang yang sukses di dunia, bahkan nanti di akhirat. Sekian dari Pak Nadif. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Selamat beristirahat, selamat mengerjakan tugas, dan semoga Allah memberikan otak dan pikiran yang cakap, cerdas bagi anak-anakku sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.